Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu dan keluarga semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan semangat. Ya, bagi Bapak Ibu yang sedang berjuang memulihkan diri setelah stroke, atau merawat orang tua, pasangan, atau anggota keluarga yang baru saja mengalami stroke, saya ingin sampaikan bahwa semangat dan dukungan keluarga adalah kunci penting untuk pulih lebih cepat. Apakah Bapak Ibu pernah merasa khawatir, takut, atau bingung bagaimana cara terbaik untuk membantu orang tercinta pulih dari stroke? Atau mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah mungkin seseorang bisa kembali beraktivitas seperti dulu? Kabar baiknya, pemulihan itu sangat mungkin, meski tidak instan. Dengan pola hidup yang tepat, dukungan keluarga yang penuh kasih sayang, serta penanganan medis yang benar, peluang untuk pulih menjadi lebih besar. Di video kali ini, kita akan membahas rahasia pemulihan lebih cepat setelah stroke, lengkap dengan tips yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian medis. Jadi, pastikan Bapak Ibu simak sampai selesai, karena tips ini bisa menjadi pegangan berharga dalam perjalanan pemulihan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bahas tips pemulihan, penting sekali untuk memahami apa itu stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti, baik karena pembuluh darah tersumbat atau pecah. Akibatnya, sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan, gangguan bicara, atau bahkan kehilangan ingatan. Penyebab stroke sangat beragam, mulai dari tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tidak terkontrol, hingga gaya hidup yang kurang sehat. Karena itu, stroke sering disebut sebagai penyakit gaya hidup, dan pemulihannya butuh perhatian khusus. Nah, yang sangat penting untuk dipahami adalah waktu emas atau yang sering disebut golden period. Golden period ini adalah 3 hingga 4,5 jam pertama setelah serangan stroke. Jika seseorang mendapatkan penanganan medis cepat dalam waktu ini, peluang untuk pulih tanpa cacat permanen akan jauh lebih besar. Selain itu, jangan tunda memulai proses rehabilitasi. Berdasarkan studi medis yang diterbitkan oleh American Heart Association, pasien yang memulai terapi fisik, latihan bicara, dan pemulihan sejak minggu pertama setelah stroke memiliki kemungkinan 70% lebih tinggi untuk kembali mandiri dibandingkan mereka yang menunda terapi. Jadi, kalau ada keluarga atau orang terdekat yang baru saja terkena stroke, segera bawa ke rumah sakit, lalu pastikan program rehabilitasi dimulai sedini mungkin. Setiap hari yang kita manfaatkan dengan latihan dan terapi akan membuat pemulihan lebih cepat dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian, salah satu kunci utama dalam mempercepat pemulihan setelah stroke adalah memperbaiki pola makan. Makanan yang tepat tidak hanya membantu tubuh pulih lebih cepat, tetapi juga menjaga agar serangan stroke tidak terulang. Banyak penelitian medis membuktikan bahwa pola makan sehat bisa menurunkan risiko komplikasi secara signifikan. Mari kita mulai dari antioksidan. Antioksidan berperan penting melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel otak. Makanan kaya antioksidan seperti buah beri, jeruk, alpukat, dan tomat sangat baik untuk kesehatan otak. Bahkan, penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah kaya antioksidan dapat membantu memperbaiki fungsi memori dan melindungi pembuluh darah otak. Selain itu, jangan lupakan omega 3 yang banyak ditemukan dalam ikan laut seperti salmon, sarden, dan kembung. Omega 3 membantu memperbaiki jaringan otak dan menjaga kesehatan jantung. Untuk Bapak Ibu yang mungkin kesulitan membeli ikan mahal, ikan lokal seperti ikan lele atau mujair juga bisa menjadi pilihan yang bergizi jika diolah dengan cara sehat, seperti dikukus atau dipanggang. Kemudian, serat dari sayuran hijau juga sangat penting. Sayuran seperti bayam, kangkung, brokoli, dan sawi dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol, 2 faktor risiko utama stroke. Serat juga membantu menjaga pencernaan tetap sehat, terutama bagi lansia yang sering mengalami sembelit. Jangan lupa kacang-kacangan seperti almond, kenari, atau kacang tanah yang kaya akan lemak sehat dan protein nabati. Konsumsi kacang secukupnya dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Nah, bagi Bapak Ibu lansia, ada beberapa tips tambahan agar makanan ini benar-benar bermanfaat. Makan dengan porsi kecil tapi sering. Ini membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih baik dan mencegah rasa lelah berlebihan. Batasi garam, karena makanan tinggi garam bisa memicu tekanan darah naik. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah,
atau daun salam untuk memberi rasa pada makanan. Perbanyak minum air putih agar tubuh tidak dehidrasi. Penelitian menunjukkan, pola makan DASH, dietary approaches to stop hypertension, dan diet Mediterania terbukti dapat menurunkan risiko stroke berulang secara signifikan. DASH fokus pada buah, sayur, dan makanan rendah garam, sementara diet Mediterania kaya minyak zaitun, ikan, kacang, dan biji-bijian. Kedua pola makan ini sama-sama mudah diterapkan dengan bahan lokal Indonesia. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu bingung mencari makanan mahal. Yang penting adalah keseimbangan gizi dan cara pengolahan yang sehat. Mulailah dengan langkah sederhana. Kurangi gorengan, perbanyak sayur rebus, dan makan buah setiap hari. Pola makan sehat adalah investasi terbaik agar tubuh semakin kuat, otak semakin tajam, dan risiko stroke berulang semakin kecil. Bapak Ibu sekalian, setelah stroke, banyak orang merasa takut untuk bergerak. Takut jatuh, takut otot terasa sakit, atau khawatir kondisinya semakin parah. Namun, tahukah Bapak Ibu, justru bergerak secara bertahap dan aman adalah salah satu kunci pemulihan? Stroke bisa menyebabkan otot-otot menjadi kaku atau lemah karena lama tidak digunakan. Jika tubuh hanya berbaring di tempat tidur tanpa latihan, otot akan semakin mengecil, sendi menjadi kaku, dan risiko komplikasi seperti luka tekan atau pembekuan darah bisa meningkat. Karena itu, latihan fisik ringan sejak awal pemulihan sangatlah penting untuk menjaga kekuatan otot, melancarkan peredaran darah, serta melatih keseimbangan tubuh. Tentu saja, latihan ini harus dimulai secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pasien. Untuk Bapak Ibu yang baru memulai, tidak perlu langsung latihan berat. Cukup lakukan gerakan sederhana seperti senam jari dan tangan. Latihan ini membantu mengurangi kekakuan pada jari dan pergelangan tangan. Caranya mudah, buka dan genggam jari perlahan, lalu gerakan pergelangan tangan memutar. Lakukan perlahan 10 kali setiap hari. Peregangan leher dan bahu, gerakan kepala ke kiri dan ke kanan secara perlahan, lalu ke depan dan belakang untuk merilekskan otot leher. Bahu juga bisa diputar ke depan dan ke belakang agar tidak kaku. Latihan berdiri dari duduk, jika sudah cukup kuat, coba latihan berdiri dari posisi duduk di kursi dengan pegangan. Latihan ini membantu memperkuat otot kaki dan meningkatkan keseimbangan. Menggerakkan kaki di tempat tidur. Untuk yang belum bisa berdiri, gerakan pergelangan kaki memutar atau tekuk lutut perlahan sambil berbaring. Ini membantu melancarkan aliran darah. Selain latihan sederhana ini, peran fisioterapis sangat penting dalam proses pemulihan stroke. Fisioterapis adalah tenaga medis yang terlatih untuk merancang program latihan sesuai kondisi pasien. Mereka akan memandu gerakan, memastikan latihan dilakukan dengan aman, dan memberi motivasi agar pasien berani bergerak. Banyak pasien stroke yang bisa kembali berjalan berkat pendampingan fisioterapis sejak awal. Namun, ada peringatan penting yang harus selalu diingat. Jangan memulai latihan tanpa konsultasi dokter. Setiap pasien stroke memiliki kondisi berbeda, seperti tekanan darah, kekuatan jantung, atau risiko cedera. Dokter akan menilai kemampuan pasien dan memberikan rekomendasi jenis latihan yang sesuai. Jika dokter sudah memberikan izin, latihan bisa dimulai perlahan, dengan pemanasan ringan, dan selalu didampingi keluarga atau perawat. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Stroke Rehabilitation Journal menemukan bahwa pasien stroke yang memulai fisioterapi dalam waktu 48 jam, setelah kondisi stabil memiliki pemulihan fungsi motorik hingga 40% lebih baik dibandingkan yang menunda. Ini menunjukkan bahwa keberanian untuk bergerak, meski sedikit demi sedikit, akan mempercepat pemulihan. Ingat Bapak Ibu, pemulihan stroke adalah perjalanan panjang. Jangan terburu-buru atau merasa harus langsung bisa berjalan jauh. Yang terpenting adalah konsistensi. Sedikit gerakan setiap hari lebih baik daripada diam total di tempat tidur. Dengan dukungan keluarga, panduan tenaga medis, dan semangat pantang menyerah, tubuh akan perlahan kembali kuat. Jadi, mari kita jadikan latihan fisik ringan ini sebagai bagian dari rutinitas harian. Tidak hanya membantu mempercepat pemulihan, tapi juga memberikan harapan baru untuk bisa beraktivitas kembali dan menikmati hidup dengan lebih mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu dampak stroke yang sering membuat pasien merasa minder adalah gangguan bicara. Banyak orang setelah stroke merasa kesulitan mengucapkan kata-kata, berbicara jadi cadel, atau bahkan sulit memahami percakapan.
Kondisi ini disebut afasia. Selain bicara, fungsi kognitif seperti daya ingat, fokus, dan kemampuan berpikir juga sering ikut menurun. Namun, kabar baiknya, kemampuan ini bisa dilatih kembali dengan terapi wicara yang tepat. Terapi wicara sangat penting karena bicara adalah alat komunikasi utama kita sehari-hari. Dengan latihan rutin, pasien stroke bisa kembali mengungkapkan perasaan, berinteraksi dengan keluarga, dan merasa percaya diri. Banyak penelitian medis menunjukkan, pasien yang memulai terapi wicara sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk pulih dibanding mereka yang menunda latihan. Sebuah studi dari American Speech Language Hearing Association menemukan bahwa terapi bicara yang dimulai dalam waktu 2 minggu setelah stroke dapat meningkatkan kemampuan komunikasi hingga 50% lebih cepat. Ini membuktikan bahwa latihan sederhana, jika dilakukan rutin, bisa membawa perubahan besar. Lalu, apa saja latihan yang bisa dilakukan di rumah? Berikut beberapa cara mudah dan aman. Membaca dengan suara keras, ajak pasien membaca buku cerita, koran, atau doa-doa dengan suara keras. Latihan ini membantu melatih otot lidah, bibir, dan pita suara, sekaligus memperkuat daya ingat. Mulailah dengan kalimat pendek, lalu tingkatkan secara bertahap. Latihan lidah dan bibir minta pasien untuk menjulurkan lidah, memutarnya ke kiri dan kanan, serta mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O berulang-ulang. Latihan sederhana ini memperkuat otot lidah dan bibir, sehingga pengucapan kata menjadi lebih jelas. Bernyanyi bersama, menariknya, banyak pasien stroke yang kesulitan berbicara, tetapi masih bisa bernyanyi dengan lancar. Musik membantu otak merangsang bagian lain yang mengontrol bahasa. Ajak pasien bernyanyi lagu kesukaan atau shalawat dengan nada pelan agar lebih rileks. Latihan percakapan sederhana, lakukan percakapan ringan, misalnya menanyakan nama, tanggal, atau aktivitas sehari-hari. Ulangi kata-kata penting agar pasien terbiasa. Selain itu, untuk melatih fungsi kognitif, pasien juga bisa mencoba permainan sederhana seperti teka-teki silang, permainan tebak kata, atau membaca bersama cucu. Aktivitas ini tidak hanya melatih otak, tetapi juga menciptakan momen bahagia bersama keluarga. Peran keluarga sangat besar dalam membantu pasien latihan bicara. Jangan terburu-buru atau menegur saat pasien salah mengucap kata. Sebaliknya, berikan pujian setiap ada kemajuan sekecil apapun. Sikap sabar dan dukungan emosional akan membuat pasien lebih semangat dan percaya diri. Bapak Ibu, pemulihan bicara memang membutuhkan waktu, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi dengan latihan konsisten setiap hari, kemampuan komunikasi akan membaik sedikit demi sedikit. Ingat, tidak ada usaha yang sia-sia, bahkan senyuman dan usaha mengucapkan satu kata adalah langkah besar menuju kesembuhan. Jadi, jangan ragu untuk memulai terapi wicara sejak dini. Jika memungkinkan, mintalah bantuan terapis wicara profesional agar latihan lebih terarah. Namun, jika belum bisa, latihan sederhana di rumah tetap bisa menjadi kunci pemulihan. Yang penting adalah kesabaran, dukungan keluarga, dan semangat pantang menyerah dari pasien. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kunci besar keberhasilan pemulihan setelah stroke adalah dukungan dari keluarga. Banyak pasien yang merasa putus asa karena tubuh tidak bisa bergerak seperti dulu, atau sulit berbicara dengan lancar. Disinilah keluarga memegang peranan yang sangat penting, bukan hanya untuk membantu secara fisik, tapi juga secara emosional. Dukungan emosional yang tulus bisa meningkatkan semangat pasien, membuat mereka lebih percaya diri untuk berjuang kembali, dan mempercepat proses penyembuhan. Bayangkan perasaan seorang lansia yang tiba-tiba harus dibantu mandi, makan, atau bahkan berjalan. Mereka bisa merasa minder, marah, atau sedih. Tapi ketika ada keluarga yang sabar, memberikan semangat, dan mengatakan, "Ayo, pelan-pelan, Bapak pasti bisa," itu membuat pasien merasa dihargai dan tidak sendirian. Keluarga juga bisa membantu dengan cara sederhana tapi sangat berarti. Berbicara dengan sabar dan jelas, meski pasien membutuhkan waktu lama untuk menjawab. Mendengarkan keluhan pasien tanpa menghakimi, agar mereka merasa didukung. Memberikan pujian kecil atas setiap kemajuan, seperti saat pasien bisa menggerakkan tangan atau berdiri lebih lama. Mengatur jadwal latihan dan obat dengan konsisten, supaya pasien terbiasa dengan rutinitas yang sehat. Selain itu,
Keluarga perlu memahami bahwa pemulihan stroke bukan proses cepat. Kadang, kemajuan terlihat setelah berbulan-bulan latihan rutin. Maka kesabaran keluarga sangat dibutuhkan. Anda bisa mempelajari teknik dasar merawat pasien stroke, seperti cara memindahkan pasien dengan aman, atau membantu mereka saat latihan bicara. Bahkan, ikut menemani ke sesi fisioterapi atau terapi wicara akan membuat pasien merasa lebih termotivasi. Ada sebuah studi penelitian menarik yang diterbitkan di Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Studi ini menemukan bahwa pasien stroke yang mendapat dukungan keluarga intensif memiliki peningkatan kualitas hidup hingga 60% lebih baik dibanding mereka yang kurang dukungan. Hasil ini membuktikan bahwa semangat dari orang-orang terdekat dapat memengaruhi kesehatan mental, kepatuhan minum obat, hingga keberhasilan rehabilitasi. Jadi, Bapak Ibu yang sedang mendampingi orang tua, pasangan, atau saudara yang terkena stroke, jangan pernah meremehkan kekuatan perhatian dan kasih sayang Anda. Senyuman, kata-kata semangat, dan waktu yang Anda berikan adalah obat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karena dukungan emosional yang tulus akan menjadi motivasi terbesar bagi pasien untuk terus berjuang sembuh. Bapak Ibu yang sedang dalam masa pemulihan stroke, satu hal yang sering terlupakan adalah mengelola stres dan menjaga kualitas tidur. Padahal, dua hal ini sangat memengaruhi kecepatan pemulihan otak dan tubuh. Setelah terkena stroke, wajar jika pasien merasa cemas, takut kambuh, atau merasa frustrasi dengan keterbatasan yang ada. Namun, jika stres ini tidak dikelola, pemulihan bisa melambat. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat memperburuk peradangan di otak dan menurunkan efektivitas terapi rehabilitasi. Lalu bagaimana cara mengelola stres? Meditasi atau pernapasan dalam. Cukup duduk santai, pejamkan mata, dan tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu buang napas perlahan. Ulangi beberapa kali setiap hari. Zikir dan doa. Bagi yang beragama, mengingat Tuhan dan bersyukur bisa membantu hati lebih tenang. Musik relaksasi atau suara alam. Suara gemericik air atau musik lembut terbukti membantu menenangkan pikiran. Dukungan keluarga. Ajak pasien berbicara dengan lembut dan beri motivasi setiap hari. Selain stres, tidur berkualitas juga menjadi kunci. Banyak pasien stroke kesulitan tidur karena rasa nyeri atau kecemasan. Padahal, tidur 7-8 jam setiap malam sangat penting untuk memulihkan sel-sel otak yang rusak. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan, menstabilkan hormon, dan memperkuat daya ingat. Tips tidur lebih nyenyak untuk pasien stroke. Biasakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Hindari kopi atau teh di sore hari. Pastikan kamar tidur nyaman dan tenang. Jika sulit tidur, coba minum susu hangat atau mandi air hangat sebelum tidur. Studi medis menunjukkan bahwa pasien stroke yang memiliki tidur cukup lebih cepat pulih fungsi motorik dan kognitifnya dibanding mereka yang sering begadang atau mengalami gangguan tidur. Jadi, mengelola stres dan memperbaiki pola tidur adalah terapi alami yang tak kalah penting dari obat-obatan dan fisioterapi. Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa seseorang yang pernah mengalami stroke memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stroke berulang. Namun, kabar baiknya, risiko ini bisa ditekan dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Mari kita bahas satu persatu. Kontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama stroke berulang. Karena itu, pastikan untuk rutin mengecek tekanan darah dan menjaga angkanya tetap stabil. Begitu juga dengan kadar gula darah bagi yang memiliki diabetes, serta kolesterol agar tidak menumpuk di pembuluh darah. Mengatur pola makan sehat, berolahraga ringan secara teratur, dan mengurangi makanan berlemak jenuh bisa membantu menjaga semua angka ini tetap terkendali. Konsultasi rutin ke dokter. Banyak orang merasa sudah membaik dan mengabaikan kontrol ke dokter. Padahal, pemantauan rutin sangat penting untuk menyesuaikan obat-obatan dan mendeteksi masalah sejak dini. Jadwalkan pemeriksaan berkala, minimal setiap 1 hingga 3 bulan, sesuai anjuran dokter. Dengan begitu, peluang mendeteksi faktor risiko stroke lebih awal akan semakin besar. Hentikan merokok dan batasi alkohol. Merokok dapat mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah, sedangkan konsumsi alkohol berlebihan bisa memengaruhi kerja jantung dan otak. Jika Bapak Ibu masih merokok,
Ini saatnya untuk berhenti demi kesehatan otak. Batasi juga konsumsi alkohol, atau lebih baik hindari sama sekali. Penelitian menunjukkan, berhenti merokok dan mengurangi alkohol bisa menurunkan risiko stroke hingga hampir 50%. Pesan penting. Pencegahan stroke berulang bukan hanya soal obat, tapi gaya hidup sehari-hari. Mulai dari mengatur makan, rutin olahraga, tidur cukup, hingga mengelola stres. Langkah kecil setiap hari dapat memberi hasil besar untuk kesehatan di masa depan. Mari saya ceritakan satu kisah nyata yang bisa jadi sumber semangat. Ada seorang bapak bernama Pak Suryo, usia 72 tahun, yang mengalami stroke cukup berat 3 tahun lalu. Awalnya, beliau bahkan sulit menggerakkan tangan dan kaki sebelah kanan. Dokter pun mengatakan proses pemulihan akan memakan waktu lama. Namun, berkat tekad dan dukungan keluarga, perjalanan Pak Suryo menjadi luar biasa. Setiap pagi, beliau melatih gerakan sederhana, walau hanya mengangkat jari atau menggenggam bola kecil. Keluarganya selalu mendampingi dengan sabar, memberikan semangat, dan merayakan setiap kemajuan kecil. Selain latihan fisik, Pak Suryo menjaga pola makan sehat, banyak sayur, buah, dan makanan rendah garam. Ia juga rutin kontrol ke dokter, mengikuti fisioterapi, dan menjaga pikirannya tetap tenang dengan zikir serta doa. Hasilnya menakjubkan. Dalam waktu kurang dari setahun, Pak Suryo sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Kini, beliau bahkan bisa beraktivitas ringan di rumah dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya di posyandu lansia. Kisah ini menunjukkan bahwa stroke bukan akhir dari segalanya. Dengan pola hidup sehat, latihan rutin, dan dukungan orang terdekat, pemulihan itu sangat mungkin. Kalau Pak Suryo bisa, saya yakin banyak orang tua lain juga bisa semangat untuk terus berjuang. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menutup pembahasan kali ini, saya ingin berbagi kisah nyata yang bisa menjadi penyemangat kita semua. Ada seorang bapak berusia 72 tahun, sebut saja Pak Hadi, yang beberapa tahun lalu mengalami stroke cukup berat. Awalnya, beliau hampir kehilangan harapan karena tubuh bagian kiri tidak bisa digerakkan. Namun dengan dukungan penuh dari keluarga, semangat pantang menyerah, dan pola hidup sehat yang ia terapkan, kondisinya perlahan membaik. Setiap pagi Pak Hadi dibantu istrinya untuk latihan gerak sederhana. Anaknya juga mendampingi saat terapi di rumah sakit. Selain itu, beliau menjaga pola makan, menghindari makanan berlemak berlebihan, dan rutin mengecek tekanan darah. Dalam waktu kurang dari setahun, Pak Hadi sudah bisa berjalan dengan tongkat dan kembali aktif mengurus kebun kecil di rumahnya. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun stroke terasa berat, bukan berarti tidak ada harapan. Dengan dukungan keluarga, kedisiplinan menjaga kesehatan, dan doa yang tak putus, pemulihan tetap mungkin terjadi. Semoga cerita Pak Hadi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak menyerah pada keadaan.